Gadis cantik ini hendak berubah menjadi kuyang. Tubuhnya mulai memerah. Ia sangat kesakitan. Pada setiap malam, gadis ini selalu berubah. Namun ia tak pernah menyadari semua yang ia alami. Kepala gadis ini pun terpisah dengan tubuhnya. Kepala itu pun bersiap untuk pergi mencari makanannya. Lalu seorang wanita kehilangan anak bayinya. Sementara di luar, orang-orang berkeliling desa. Lalu datang seorang pria sambil berlari mengatakan bahwa bayinya hilang. Sebuah cahaya melintas. Orang-orang ini menembakinya, namun tak ada satupun peluru yang berhasil mengenainya. Tak lama kemudian seorang pemuda berhasil menemukan bayi itu, dan orang tuanya pun sangat bahagia. Cahaya itu terus terbang melayang hingga seorang pemuda melihatnya. Ia pun langsung mengejar cahaya itu dengan menggunakan sebuah lentera. Tapi kemudian pria ini terkejut. Cahaya itu menuju ke rumah teman wanitanya. Ia pun berlari karena cemas akan keselamatan temannya. Ia pun lalu mengambil tangga mengikuti jejak cahaya itu. Lalu saat melihat dari jendela, ia sangat terkejut. Ternyata kepala kuyang itu adalah temannya sendiri. Seorang pria memberi makan kuyang. Lalu sesuatu muncul menarik salah satu ayam itu dan membawanya masuk melalui sebuah lubang. Pria ini melihat teman wanitanya baru saja berubah menjadi kuyang. Perlahan-lahan wanita ini pun mulai sadar. Ia lalu bangun. Ia tak sadar jika teman prianya sudah melihat semuanya. Pria ini menjadi takut. Ia lalu datang menemui seorang biksu untuk meminta petunjuk. Sementara itu, menjelang malam, wanita ini mengunci seluruh pintu rumahnya. Sedangkan para warga sudah bersiaga untuk memburu kuyang. Gadis itu mulai hendak berubah menjadi kuyang lagi. Ia mulai kesakitan dan terguling-guling di lantai kamarnya. Pria ini datang ke rumah gadis itu. Ia membawa 3 ekor ayam yang sudah mati. Ia berharap kuyang itu tidak berburu di ternak warga. Tak lama kemudian, sesuatu muncul dari celah rumah, mirip seperti usus manusia. Pria ini menyaksikan dengan sangat jelas. Kuyang itu mengambil salah satu ayam yang sudah dipersiapkan oleh pria itu, lalu menariknya pelan-pelan masuk melalui sebuah lubang. Pria ini jatuh cinta dengan seorang wanita kuyang. Setelah mengetahui bahwa gadis itu adalah kuyang, pria ini tetap menyukai, bahkan ia mencari solusi. Untuk menghentikan kutukan itu, ia selalu rajin memberi makan. Saat gadis itu berubah menjadi kuyang, sedikit pun ia tidak merasa takut, bahkan mereka pun semakin dekat. Sudah hampir sebulan, kuyang itu sudah tak lagi muncul. Para pemburu hantu ini merasa aneh karena tak lagi melihat kuyang. Sementara kekasih wanita itu selalu mendatangi seorang biksu untuk menemukan obat agar gadis itu tak lagi berubah menjadi kuyang. Ia pun pergi ke hutan untuk menemukan beberapa ramuan. Atas petunjuk dari biksu ini, ia pun mendapatkan beberapa lembar daun penangkal kuyang. Keesokan harinya, pria ini datang dan memberi gadis ini minum ramuan penangkal kuyang. Temannya lalu berpesan agar malam ini ia menutup semua jendela dan pintu rumahnya agar saat menjadi kuyang tidak keluar demi keselamatannya. Melihat minuman segar di atas meja, anak ini pun kemudian meminumnya. Saat malam tiba, anak kecil ini tiba-tiba merasa kesakitan. Orang tuanya pun sangat mencemaskannya. Seorang anak kecil hendak berubah menjadi sesosok hantu kuyang. Orang tuanya sangat panik. Ternyata sebelumnya anak kecil itu meminum ramuan penangkal kuyang bekas seseorang yang menjadi kuyang. Mendengar seseorang berubah menjadi kuyang, para pemburu hantu ini pun datang. Ia menemukan anak kecil itu sudah menjadi kuyang. Kepalanya yang bersembunyi di bawah meja. Pria ini berusaha untuk mendekatinya menggunakan umpan seekor cicak. Ia memancing kuyang
kuyang itu keluar. Perlahan kuyang itu hendak meraih cicak makanannya dengan sigap. Pria ini menangkap kuyang itu. Teman-temannya bersiap. Kuyang itu memberikan perlawanan hingga pria ini kewalahan. Lalu kemudian orang-orang itu menembakinya. Orang tua anak itu pun sangat bersedih melihat nasib anaknya yang menjadi kuyang. Ibunya pun jatuh pingsan dan pria ini lalu mengambil jantung si kuyang kemudian menghancurkannya. Jasad anak itu pun dibakar. Lalu pemburu hantu bertanya kepada orang tuanya kemana saja anaknya pergi. Mereka menjawab ia baru saja pulang berobat dari tempat gadis itu. Mereka pun mencurigainya bahwa gadis itu adalah kuyang. Gadis cantik ini didekati oleh kuyang. Kuyang itu lalu memberikan sebuah energi kepada gadis itu. Gadis ini melihat cahaya merah dari sebuah ruangan. Cahaya itu berasal dari peti ini. Tiba-tiba gadis ini merasa jantungnya mulai sakit saat ia menoleh. Sosok kuyang berada di belakangnya, lalu mendekati tubuhnya dan memberikan sebuah energi untuk menyampaikan sebuah pesan. Dahulu ia adalah seorang wanita yang sering berubah menjadi kuyang. Suaminya lalu membawanya ke hutan dan menyimpan kepalanya di dalam kotak. Tapi ia terbebas saat dahulu ia datang dan membuka kotak itu. Hingga akhirnya gadis ini pun menjadi sesosok kuyang. Para pemburu hantu tiba-tiba datang dan menemukan tubuh gadis itu tanpa kepala. Lalu kuyang itu menyerang pria ini, mencekik lehernya hingga akhirnya pria ini pun tewas. Tak lama kemudian gadis ini pun tersadar, namun para penjahat itu sudah pergi. Kekasihnya datang dan berusaha menenangkan gadis itu. Berhasilkah gadis ini terbebas dari kutukan kuyang? Sosok kuyang tiba-tiba muncul di tengah keramaian warga. Suasana pun menjadi ricuh. Semua orang berhamburan ketakutan melihat sosok kuyang itu. Para pemburu hantu menembakinya, namun kuyang itu berhasil mengelak. Mereka pun terus mengejarnya. Pria ini muncul lalu melihat orang-orang menghancurkan tubuh kekasihnya. Melihat tubuh kekasihnya dihancurkan, pria ini pun tak tinggal diam. Ia mengusir orang-orang itu agar menjauh dari tubuh kekasihnya. Sementara orang tua anak ini sangat dendam kepada kuyang. Ia ingin membunuh kuyang itu. Pria ini lalu membawa pergi tubuh kekasihnya. Sementara orang-orang terus mengejarnya dengan membawa senapan. Pria ini terus berlari hingga akhirnya ia sampai di tepi sungai. Pria ini lalu meletakkan tubuh kekasihnya yang penuh dengan luka. Pria ini lalu memanggil kepala kuyang agar mendekati tubuhnya. Tak lama kemudian kuyang itu pun datang menghampiri. Berhasilkah ia menyelamatkan kekasihnya? Pria ini meletakkan tubuh kuyang di dekat sebuah sungai. Lalu pria itu memanggil si kuyang agar mendekati tubuhnya dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian sosok kuyang itu pun muncul menghampiri pria ini. Tapi kuyang itu sangatlah sedih melihat pria ini dan tubuhnya yang sudah hancur. Pria ini tak mau menyerah. Ia akan terus berusaha untuk menyembuhkan kuyang itu. Kuyang ini bertambah sedih melihat ketulusan sang kekasih. Pria itu lalu membawa kembali tubuhnya menaiki sebuah perahu. Ia membawa tubuh kuyang itu dengan sangat hati-hati. Kuyang itu meneteskan air mata. Perahu itu telah pergi menjauh meninggalkan kepala kuyang sendirian. Tapi tak lama kemudian sebuah tembakan tepat mengenai kepala kuyang. Ternyata salah satu warga berhasil membidik kuyang itu dan membuat kuyang itu pun tewas. Mengetahui hal itu, pria ini langsung berlari berusaha untuk menyelamatkan kekasihnya. Namun usahanya sia-sia. Kuyang itu tak bisa diselamatkan lagi dan kisah mereka pun berakhir sampai di sini. Saksikan film lainnya.